Balik lagi kita di kisah Ayrton Senna guys. Part 2-nya ini kita bikin lebih pendek saja karena di episode 4-6 ternyata lebih banyak porsi drama. Kita skip bagian dramanya dan fokus saja ke urusan lomba. Di part 1 diceritakan bahwa Ayrton Senna akhirnya berhasil menjadi juara dunia untuk pertama kalinya di tahun 1988. Keberhasilan menjuarai putaran Grand Prix tahun 88 itu membuat Senna dinobatkan sebagai pahlawan baru warga Brazil. Kemanapun ia pergi, ia dielukan bagaikan seorang superstar. Buahnya adalah ia pun kemudian berhasil mengakhiri kejombloannya yang telah menaun. Senna berhasil memacari Sousa, selebritis beken di negara tersebut. Libur kompetisi itu diisi Senna dengan keriaan bersama Sousa. 3 bulan kemudian, ketegangan sudah kembali harus ia hadapi. Berlaga di sirkuit Imola yang merupakan race kedua dalam seri kompetisi tahun itu, ia kembali harus gontok-gontokan dengan Prost di arena laga. Kemenangan yang diraih Senna pada race tersebut diprotes keras oleh Prost karena Senna dianggapnya melanggar kode etik sesama teman satu tim. Protesnya tidak digubris oleh Ron Dennis, Prost langsung melabrak Senna. Prost protes karena Senna telah menyalipnya padahal sudah perjanjian bahwa di lap pertama mereka tidak boleh saling salip-salipan. Senna memprotes balik karena tadi itu start diulang harusnya Prost yang membiarkannya balik ke posisi pertama. Prost nggak terima, ia pun mengancam akan cabut dari tim jika Ron terus memfavoritkan Senna. Setelah Prost pergi, barulah Ron mendatangi Senna dan memintanya untuk meminta maaf kepada rekannya tersebut. Senna tadinya menolak, namun akhirnya ia mengiyakan kemauan Ron demi keutuhan tim. Kabar soal perpecahan yang terjadi di McLaren kemudian tiba ke telinga Laura. Sebagai seorang jurnalis, ia pun tentunya harus memanfaatkan momen tersebut, tidak peduli bahwa dirinya sudah berteman baik dengan semua pihak yang akan ia beritakan. Beberapa waktu kemudian menjelang dilangsungkannya race keempat di Meksiko, Senna menerima majalah Autosport yang berisi artikel pertikaiannya dengan Prost. Dituliskan bahwa Prost telah menyebutnya sebagai seorang pengkhianat. Ribut lagilah keduanya dan kali ini sudah bisa dipastikan bahwa kedua pembalap itu sudah tidak akan sejalan lagi. Untuk mengantisipasi kepergian Prost, Ron Dennis langsung merangkul Gerhard Berger, pembalap Ferrari asal Austria yang memang lebih nyambung dengan Senna. Pada race berikutnya yang berlangsung di sirkuit Monza, Italia, Senna saat itu sudah unggul dalam jarak 21 detik ketika lap tinggal bersisa 8 putaran saja. Seperti biasa dalam kondisi yang sudah bisa dibilang aman itu, Senna yang nafsuan ini malah pengen menang puas, dia menggenjot keras mesin mobilnya dan akhirnya malah berakibat mesinnya itu meledak dan mogok di pinggir jalan. Untuk kesekian kalinya, Ayrton Senna membuang peluang yang sudah nampak di depan mata. Ia pun harus jadi korban cemoohan para tifosi Italia yang sudah mendengar kabar soal kemungkinan pindahnya Prost ke kubu Ferrari. Menjelang 2 race terakhir itu, perbedaan nilai 20 adalah jarak poin di antara kedua pembalap ini. Lomba di sirkuit Suzuka kembali menghadirkan tekanan kepada Senna. Selain harus menang, juga ia pun harus menghadapi pertanyaan wartawan soal keberpihakan pihak tim kepada salah seorang pembalap saja. Alain Prost yang sudah kenal baik sifat Senna yang berangasan kembali berusaha melakukan psywar dan kali ini berujung pertengkaran yang hampir berujung pada gesekan fisik. Makin hancur saja suasana di ruang ganti McLaren ini. Pada race tersebut, Senna dan Prost berada di posisi 1 dan 2 pada pole position. Prost melakukan start yang lebih baik hingga akhirnya ia pun bisa memimpin sejak awal lomba. Pertarungan yang terjadi praktis hanya berlangsung antar dua pembalap ini saja. Sejak awal pun, Senna terus berusaha mengejar rivalnya. Berbagai manuver ia lakukan untuk bisa mengejar lawannya, namun Alain Prost yang berjulukan Profesor ini seperti halnya Arsene Wenger tentunya bukan seorang pembalap yang sembarangan. Dia selalu bisa menutup celah agar Senna tidak berhasil menyalipnya. Pergumulan itu terus terjadi selama setengah perjalanan lomba. Pada sebuah momen, seperti biasa Senna nekat menyalip di tikungan dan hampir berhasil melakukan salipan sebelum akhirnya Prost menabrakkan mobilnya ke mobil Senna. Kedua mobil McLaren ini pun terpaksa melipir.
Bagi Prost ini sebuah keuntungan apabila Senna tidak berhasil meraih poin karena otomatis nilainya pun tidak akan terkejar lagi. Namun ternyata rivalnya ini tidak mau untuk berhenti. Dengan moncong depan mobil yang setengah koyak, Senna nekat melanjutkan perlombaan. Setelah memacu mobilnya dengan kencang untuk mengejar ketertinggalan, Senna kemudian masuk ke dalam pit untuk mengganti organ depan dari mobil balapnya. Alih-alih balik ke pit, Prost saat itu malah masuk ke dalam kantor penyelenggara untuk menemui Presiden FIA. Di sana, dia melakukan komplain kepada Presiden FIA yang sesama orang Prancis. Jadi sementara di luar, Ayrton Senna berjibaku untuk menyalip Alessandro Nannini yang sedang memimpin lomba. Di dalam, perundingan sedang terjadi mengenai keputusan yang harus diambil berkaitan dengan insiden tabrakan tadi. Seperti yang sudah-sudah, Ayrton Senna ini memang seorang master dalam hal comeback dari yang terpuruk di awal lomba, kemudian malah berakhir menjadi juara. Ia berhasil menyalip Nannini dan menyelesaikan race tersebut di tempat pertama. Namun kali ini tidak ada selebrasi panjang karena kemudian Ron Dennis memanggilnya masuk ke dalam pit. Pihak FIA telah mengambil keputusan untuk mendiskualifikasi Ayrton Senna dan gelar juara dunia tahun itu auto dimiliki oleh Alain Prost. Senna dianggap telah melakukan salipan pada area chicane yang mana dilarang dalam peraturan. Dalam wawancaranya, Alain Prost menyatakan bahwa ia sangat lega lomba ini berakhir karena dia sudah sangat gak nyaman berada di tim McLaren. Baginya, sudah sangat tidak mungkin untuk bisa kompak dengan seorang Ayrton Senna. Momen berikutnya sebelum dilangsungkannya Grand Prix terakhir di Australia, Ayrton Senna melakukan konferensi pers yang dihadiri tidak hanya oleh wartawan, namun juga oleh seluruh tim dan juga oleh Presiden Federasi Mr. Balestre. Belak-belakan dia mengkritik dan mengecam pihak federasi yang ia sebut sudah tercemar nuansa politik dan mulai tidak menjunjung nilai tinggi sportivitas. Senna juga dengan tegas menyatakan bahwa ia akan terus bersuara lantang untuk melawan semua ketidakadilan dalam perlombaan. Sikap Ayrton Senna yang galak ini membuat keberadaannya di ajang Formula 1 jadi dipertanyakan. Ron Dennis terus membujuk agar Senna mau meminta maaf kepada Balestre agar ia lepas dari ancaman skorsing dari pihak federasi. Namun si pembalap berdarah Latin tulen ini enggan untuk mengalah. Sampai menjelang musim 1990 diadakan, Senna masih tetap keras dengan pendiriannya. Maka dari itu ketika semua tim sudah menyetor nama yang akan menjadi pembalap timnya, McLaren masih dalam kondisi yang tidak jelas. Detik-detik akhir barulah Senna mengirimkan surat kesediaannya untuk tampil dan masih berada dengan McLaren meskipun ia menyatakan dengan tegas tidak menyesali pernyataannya kemarin. Untungnya Ayrton Senna punya nama besar yang mumpuni untuk dijadikan bahan marketing sehingga ia pun dimaafkan oleh pihak FIA. Seri tahun itu kembali berjalan sengit dan menjelang akhir musim, Senna sudah memimpin perolehan nilai terhadap Alain Prost yang berada di posisi 2. Menjelang dilangsungkannya Grand Prix Suzuka Jepang, pertemuan diadakan antara pihak federasi dengan seluruh peserta. Balestre ingin mereview momen tahun lalu yang kemudian menuai kontroversi ketika Senna didiskualifikasi dari lomba. Setelah mendapatkan masukan dari berbagai pihak, mayoritas kemudian menyepakati bahwa manuver yang dilakukan Senna tahun lalu itu sebetulnya masih bisa dimaklumi dan cenderung tidak membahayakan. Untuk lomba kali ini, Balestre kemudian mensahkan manuver tersebut jika akan dilakukan, dan itu kemudian bikin kesal seorang Senna. Gara-gara keputusan tahun lalu itu, ia harus kehilangan kesempatan untuk meraih gelar juara. Kacau lagi lah suasana Senna dengan pihak federasi. Untuk yang kesekian kali, Grand Prix Suzuka akan menjadi momen penentu bagi peraih gelar juara tahun itu. Perbedaan nilai di antara Prost dan Senna saat itu adalah 9 angka. Jika Prost gagal meraih angka satupun dalam race kali ini, maka gelar juara akan auto hinggap kepada Ayrton Senna. Namun meskipun berada di pole position nomor 1, Senna kali ini kesal karena direktur lomba menempatkannya di sisi jalan sebelah dalam kelokan pertama. Pada saat itu, Prost kembali yang lebih baik dalam melakukan start, ia pun langsung berada di depan Senna. Entah apa yang ada di benak Senna, ia tidak mau mengalah, gap yang kecil saja coba ia labrak dan akhirnya mobil dua pembalap ini langsung nyungsep ke pinggiran arena. E aí a batida,
Kali ini tidak ada momen kejar-kejaran di antara keduanya. Mobil keduanya fix rusak habis, dipastikan tidak bisa melanjutkan lomba. Gelar juara tahun itu akhirnya menjadi milik Ayrton Senna. Kemenangan yang tidak hanya dirayakan oleh emak CS di rumahnya, namun juga oleh seluruh rakyat Brazil. Kompetisi tahun 91 bisa kembali dinikmati oleh warga Sao Paulo karena venue telah dikembalikan ke sirkuit Interlagos. Warga Brazil penikmat balap pastinya gak jauh beda dengan kelakuan fans bola. Mereka berteriak dan bersorak menghujat sang balestre yang dianggapnya curang dan terlalu berpihak. Pak Presiden FIA sampai nyesal telah mengapprove diadakannya Grand Prix Brazil ini. Dalam race kali ini, Senna pastinya tidak ingin mengecewakan penonton tuan rumah. Dari awal ia terus memimpin dan hanya Nigel Mansell yang terus melakukan tekanan hingga ke penghujung lomba. Kerepotan mengejar Senna, akhirnya mobil Williams itu malah berputar dan gagal melanjutkan lomba. Tinggal Senna saja yang jauh memimpin di depan. Namun kondisi aman seperti itu tidak selalu berarti aman jika berkaitan dengan Senna. Hal itu telah terbukti dalam race yang sebelumnya. Sang maestro ngebut ini malah terus menggenjot mesinnya. Ron Dennis yang mengkhawatirkan kondisi ban mobilnya sempat memintanya untuk melipir ke pit, namun Senna tidak mengindahkannya. Ternyata saat itu kopling mobilnya stuck di gigi 6. Senna menolak melipir karena kondisi mobilnya yang terus-terusan melambat. Ia ingin terus menjaga keunggulan. Kondisi itu teramati oleh semua pihak. Riccardo Patrese yang berada di belakang langsung ngegas memanfaatkan keadaan. Situasi jadi menegangkan karena mobil Senna terus melambat dan jarak perbedaan waktu makin lama makin menipis. Namun bukan seorang Ayrton Senna jika dia mudah patah arang. Dengan nekat, dia terus injak gas dalam-dalam di jalan lurus maupun di kelokan. Muncul kemudian sedikit momen yang menguntungkan bagi Senna ketika hujan rintik turun membasahi trek balapan. Senna tetap dengan kecepatannya, tidak hanya dengan Patrese yang terpaksa sedikit melambat. 3 lap tersisa jarak waktu menyusut ke 4 detik saja. Di lap terakhir, Senna berusaha keras untuk tetap berada pada trek dan menjaga agar RPM mobilnya tidak turun karena lengah. Dengan susah payah, ia mempertahankan posisi dan akhirnya sukses finish tanpa kendala. Dengan sebuah usaha yang dramatis, idola Brazil ini berhasil menjadi juara di kandangnya sendiri. Saking dramatisnya, kali ini Senna sampai tidak sanggup keluar dari mobil. Ia harus dibantu karena mengalami tegang otot pada jari dan juga pundak. Berhasil keluar dari mobilnya, ia pun diantar oleh mobil pasukan medis menuju pit lomba, di mana di sana ia sudah ditunggu oleh para awak media. Kejayaan Senna di Grand Prix Brazil itu menjadi awal bagi kejayaannya di tahun tersebut. Sepanjang musim balapan tahun 91 itu, ia mendominasi lomba. Nama Ayrton Senna berkembang menjadi sosok superstar dunia. Grand Prix di Suzuka, Jepang kembali menjadi penentu gelar juara. Meskipun cuma finish di urutan 3 di bawah Gerhard Berger yang berhasil masuk di urutan pertama, Ayrton Senna berhasil memastikan diri untuk merebut gelar juara dunia yang ketiga kalinya. Dalam konferensi pers selepas dilakukannya lomba, momen yang seharusnya menjadi sesi rileks bagi Senna karena baru memastikan gelar juara dunia, ternyata tetap berlangsung intens. Dalam momen itu, Senna kembali mengungkit soal 2 lomba terakhir di Suzuka yang berlangsung gak asik akibat keputusan yang buruk dari Presiden FIA. Sikap Senna yang gak mau melupakan momen-momen itu membuat Ron Dennis jadi agak sedikit kesal. Tahun 1992-nya dilalui McLaren dan Senna dengan kurang sukses. Hal itu disinyalir akibat kalahnya mereka dalam hal kualitas mobil, yang mana Williams dengan mesin Renault-nya muncul dengan kekuatan baru. Tahun 93 itu, Senna masih bersama McLaren meskipun dalam kondisi kontrak yang ngeteng cuman per race saja. Senna sudah memberi sinyal bahwa kapanpun ia bisa pindah ke tim lainnya. Driver terbaik ingin selalu menunggang mobil yang terbaik pula. Untuk itu, di tahun 1994-nya, Ayrton Senna sang juara dunia 3 kali ini hijrah ke tim Williams sebagai usaha untuk menambah gelar juara dunianya.
Pada musim 1994 itu, Ayrton Senna akhirnya memang jadi bergabung dengan tim Williams setelah Alain Prost memutuskan untuk pensiun. Seiring dengan peraturan baru yang diberlakukan, yang mana telah dilarangnya bantuan fitur elektronik pada active suspension, anti-lock brakes, traction control, dan launch control, Senna jadi kesulitan menghandle mobil barunya. Sampai race ketiga di sirkuit Imola San Marino itu, ia sama sekali belum berhasil mendapatkan poin. Pemimpin lomba saat itu adalah bintang baru asal Jerman, Michael Schumacher dengan tim Benettonnya. Di sirkuit inilah Ayrton Senna kemudian akan menemui ajalnya. Dari awal tanda-tanda menuju arah itu sudah terlihat dan terasa oleh Senna bahwa berlomba di sirkuit Imola dengan kondisi kendaraan yang ikut regulasi baru sangat berbahaya. 2 hari menjelang lomba dalam sebuah sesi uji coba, pembalap Jordan sesama asal Brasil, Rubens Barrichello, mengalami kecelakaan fatal. Rubens sempat mengalami koma meskipun untungnya nyawanya masih berhasil tertolong. Malam harinya ia sudah kembali sadar dari pingsan lewat dari masa kritis. Keesokan harinya sebelum melakukan uji coba, Senna sempat bertemu dengan Martin Brundle, mantan saingan dulu di Formula 3, yang kini menempati kursinya di mobil McLaren Peugeot. Brundle saat itu sedang bersama Roland Ratzenberger, pembalap rookie dari tim MTV Simtek Ford. Mereka ini ngobrolin soal kecelakaan Rubens Barrichello kemarin. Merasa mulai khawatir dengan urusan keselamatan, Senna kemudian menemui Niki Lauda yang pernah lolos dari ancaman maut setelah mengalami kecelakaan fatal di sirkuit Nürburgring, Jerman. Saat itu Niki memutuskan untuk absen sekalian selama 1 musim. Niki berpendirian bahwa tidak ada guna mempertaruhkan nyawa hanya demi sebuah gelar. Dia pun berpesan kepada Senna bahwa keputusan untuk turun membalap atau tidak itu adalah hak dari semua pembalap. Saat Ayrton Senna masih bergulat dengan kondisi mobilnya yang masih riskan, insiden berikutnya kemudian terjadi. Roland Ratzenberger mengalami kecelakaan fatal menabrak pembatas jalan dalam kondisi kecepatan tinggi. Senna segera datang menghampiri TKP dan kali ini Pak Dokter memberi isyarat gelengan kepala kepada Senna. Sang jagoan sendiri menangkapnya sebagai isyarat bahaya. Untuk itu, ia pun segera menghadap Frank Williams, bosnya, dan menyatakan bahwa hari ini dirinya tidak akan lanjut turun ke trek. Senna bahkan berpikiran untuk mangkir sekalian dari lomba. Frank tentunya tidak ingin hal itu terjadi, rugi bandar kalau mereka urung ikutan lomba. Namun demikian, ia pun meng-ACC permintaan Senna agar mereka tidak melanjutkan test drive untuk hari itu. Langkah yang sama ternyata dilakukan oleh kubu Benetton. Senna mengalami kegampangan yang belum pernah ia alami selama berkarir sebagai pembalap. Semalaman ia ngobrol sana-sini menyatakan keraguannya. Esok paginya sebelum lomba dilangsungkan, pertemuan diadakan oleh Max Mosley, presiden FIA pengganti Balestre. Menanggapi 2 kecelakaan yang telah terjadi, Mosley menyatakan keprihatinannya, namun ia tetap menjamin bahwa faktor keamanan sudah sesuai dengan yang diatur dalam regulasi. Ia menjamin bahwa perlombaan akan berjalan lancar dan menyatakan bahwa race harus tetap dilakukan. Seberes rapat, Senna sempat menemui Mosley secara private. Belak-belakan Senna meminta agar lomba ditunda saja. Max Mosley tidak menerima anjuran dari Senna. Ia malah mengungkit perilaku Senna tahun sebelumnya yang membuatnya diskor dalam 2 kali lomba. Presiden FIA ini kekeh bahwa lomba harus tetap dilaksanakan. Sebelum turun ke arena lomba, Senna sempat minta dibawakan bendera Austria kepada Niki Lauda. Dia bilang jika di race ini dia menang, maka bendera itu akan ia kibarkan di atas podium. Senna akan mendedikasikan balapan hari itu untuk fellow driver mendiang Roland Ratzenberger. Saat start baru dilakukan, belum apa-apa insiden tabrakan sudah terjadi, masih di depan garis start. Mobilnya JJ Leto dari Benetton tertabrak mobil Pedro Lamy dari tim Lotus.
Namun demikian, kecelakaan ini tidak mengakibatkan cedera kepada kedua pembalap itu. Senna masih bisa lega setelah Frank menyampaikan kabar tersebut. Selanjutnya, ia pun bisa terus fokus dengan lombanya. Dalam 2 race ke belakang, Senna selalu berada pada posisi pertama di pole position, namun 2 kali itu ia harus selalu tersalip oleh Michael Schumacher. Kali ini ia pun masih berada dalam ancaman pembalap muda yang promising itu. Beberapa lap masih dilalui oleh Senna hingga akhirnya pada lap ke-7, mobil Senna yang melaju dengan kencang tidak sempat memutar pada kelokan Tamburello hingga akhirnya terpental dan menabrak dinding pembatas dalam kecepatan yang sangat tinggi. Senna crashed. He ran off the... Ayrton Senna. Divisi P3K segera datang melakukan pertolongan. Setelah mendapatkan penanganan dari tim medik pihak F1 dengan heli, Senna kemudian dibawa menuju rumah sakit di kota Bologna, Italia. Sore harinya pihak rumah sakit kemudian mengabarkan bahwa Ayrton Senna dinyatakan telah meninggal dunia. Hari itu menjadi hari duka tidak hanya bagi keluarga Senna dan komunitas pelaku lomba Formula 1, namun juga bagi warga Brasil secara keseluruhan. Begitu jenazah Senna tiba di Sao Paulo, ribuan warga Brazil memadati jalanan untuk mengucap salam terakhirnya sebelum sang pahlawan dikubur di liang lahat. Pemerintah Brazil mendeklarasikan hari berkabung nasional selama 3 hari lamanya. Sampai hari ini, Ayrton Senna masih mendapat predikat sebagai pembalap terbaik dan tercepat di sepanjang sejarah F1. Oke, demikianlah ceritanya bro dan sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.